Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Kami dari Majelis Studi Dakwah Terapan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan-amalan kita. Taqabbal ya karim. Ya Allah, terimalah amalan-amalan kami. Selamat merayakan Hari Raya Aidil Adha 1443 Hijriah atau 2022 Masehi. Nah, jadi berikut ini kami akan menyajikan materi khutbah Idul Adha tadi kepada para sahabat-sahabat sekalian. Nah, mudah-mudahan nanti materi ini bermanfaat untuk kita semua. Mari sama-sama kita saksikan. Walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La Korbannya mana? Kan di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan DKM Panitia Kurban Masjid Nurul Yakin tahun 1443 Hijriah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Adha Masjid Nurul Yakin yang berbahagia, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala anugerah nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita hingga sampai hari ini. Kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, sehingga kita dapat hadir bersama-sama dalam rangka melaksanakan sholat Idul Adha di pagi hari yang ceria ini. Selawat serta salam tak lupa kita junjukkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita teladani dan menjadi panutan hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah sholat Idul Adha yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini adalah hari yang mulia, hari yang penuh berkah, di mana umat Islam akan melaksanakan sholat Idul Adha bersama-sama, baik di masjid maupun di lapangan. Dan selanjutnya akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban yang kemudian
dagingnya dibagikan kepada jamaah yang untuk pelaksanaan sholat Idul Adha di pagi hari ini, yang bertindak sebagai khotib beserta imam kepada yang terhormat Bapak Ustadz Arif bin Purba MA, dan yang bertindak sebagai Bilal Bapak Ibron. Demikian sambutan laporan yang dapat saya sampaikan. Atas nama panitia, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan sholat Idul Adha dan ibadah kurban tahun ini masih dapat banyak kekurangan atau kelalaian. Mudah-mudahan kita dapat terus memperbaikinya di masa-masa yang akan datang. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu jamaah sekalian. Maka saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di pagi hari yang indah ini, di bawah hangatnya terpaan sinar mentari pagi, diiringi dengan gemanya, dengan merdunya gema takbir ilahi yang menusuk sampai ke lubuk hati. Kita duduk bersimpuh bersama dalam rangka mendengarkan khutbah hari raya dengan penuh khusyuk kepadanya. Marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah dan masih melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia kepada kita, dengan satu harapan, mudah-mudahan kita dan keluarga kita seluruhnya dibimbing dan dijadikan Allah menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Seiring dengan itu pula, salawat beruntaikan salam semoga senantiasa Allah sampaikan
keharibaan putra Abdullah, buah hati Aminah kekasih Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya selaku khatib senantiasa berwasiat khususnya kepada diri dan keluarga saya, juga kepada jamaah sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah atau 2022 Masehi. Tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah meneladani keluarga Nabi Ibrahim alaihimussalam. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Jika kita membuka lembaran sejarah keluarga Nabi Ibrahim alaihimussalam, maka kita akan mendapatkan betapa kokohnya iman Ibunda Sarah, begitu teguhnya iman Ibunda Hajar, begitu mantapnya iman Nabi Ismail, dan luar biasanya iman Nabi Ibrahim saat menghadapi dan menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga Nabi Ibrahim setara dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam salat ketika tahiyat akhir kita selalu membaca salawat ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, anugerahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau telah anugerahkan kepada Ibrahim dan keluarganya. Berkahilah Nabi Muhammad dan atas keluarganya sebagaimana Engkau telah beri berkah atas Nabi Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau pada alam semesta adalah maha terpuji lagi maha tinggi. Kita diperintahkan oleh Allah untuk meneladani keluarga Nabi Ibrahim alaihimussalam. Nabi Ibrahim dengan Sarah atau istri pertama dari Babilonia, sekarang Irak, mereka berdua diperintahkan Allah untuk hijrah atau pindah ke Mesir. Di Mesir waktu itu berkuasalah seorang raja zalim yang suka kepada wanita cantik meskipun wanita itu sudah bersuami. Ketika ditanya oleh raja, siapa wanita yang bersamanya? Maka Ibrahim pun mengatakan bahwa Sarah itu adalah saudaranya. Kemudian Ibrahim berpesan kepada Sarah, jika nanti raja itu bertanya, maka jawablah seperti itu. Katakan, aku adalah saudaramu. Jangan kau katakan aku suamimu. Sebab jika engkau mengatakan itu, maka aku pasti akan dibunuh oleh raja yang zalim itu. Kemudian Sarah pun dibawa paksa ke istana. Pada saat raja akan berbuat fahsya kepada Sarah, Sarah berdoa kepada Allah, Allahumma in kuntu amantu bika wa bi rasulika wa ahsantu farji illa ala zauji fala tusallit alayyal kafir. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah benar-benar beriman kepada Engkau
dan kepada Rasul engkau, dan aku menjaga kehormatanku kecuali untuk suamiku. Maka janganlah engkau sentuhkan aku dengan orang kafir ini. Inilah doa yang dibaca oleh Siti Sarah ketika raja yang zalim itu akan berbuat tidak baik kepada dia. Maka tiba-tiba raja itu langkahnya terhenti hingga kakinya tidak menempel ke tanah selain ujung jari-jari jemarinya. Seperti orang penari balet itu. Kaku dia, membeku dia. Kalau andai kata diteruskan oleh Siti Sarah maka dia akan mati. Dan kalau raja itu mati, orang akan menuduh Sarah yang membunuhnya. Maka Sarah pun mengendorkan doa tersebut. Akhirnya terkulai jatuhlah raja itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, raja tersebut pernah mengalami kelumpuhan 3 kali ketika dia ingin berbuat tidak baik kepada Sarah. Lalu raja tersebut pun memulangkan Sarah kepada Ibrahim. Namun sebelum dipulangkan, Sarah diberi hadiah oleh raja zalim tersebut, yaitu Hajar, karena Sarah telah mendoakan raja zalim tersebut hingga sehat kembali setelah mengalami kelumpuhan. Nah, jadi dikasih Hajar ya oleh raja ini, bawa ini untuk kamu. Maka dibawalah Hajar itu pulang. Hiduplah bersama-sama dengan Sarah, Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim dengan Sarah sudah cukup tua. Nabi Ibrahim berumur 80 tahun dan Siti Sarah berumur 70 tahun. Mereka selalu berdoa agar diberikan keturunan oleh Allah. Sebagaimana Allah berfirman, doa mereka, Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang soleh. Ini selalu mereka berdoa. Dan ini doa sangat bagus bagi siapa saja yang menginginkan mendapat anak yang soleh. Atau orang yang sudah lama tidak punya keturunan, bacalah doa ini. Insya Allah nanti Allah akan anugerahkan. Lalu Sarah pun menyarankan kepada Ibrahim untuk menikah lagi. Kenapa? Karena mereka belum dapat keturunan untuk melangsungkan dakwah tersebut. Nah akhirnya kata Ibrahim, dengan siapa saya menikah? Kata Sarah, dengan Hajar lah. Nah, dengan Hajar lah. Siapa Hajar itu? Mari kita lihat. Kita kenalan dulu kepada Siti Hajar. Hajar bukanlah budak hitam yang selama ini kita sering dengar. Karena yang mengatakan budak hitam itu adalah cerita Israiliyat, cerita orang Yahudi, cerita orang Nasrani, cerita musuh-musuh Islam untuk memojokkan Nabi Muhammad SAW, untuk menjelek-jelekkan Nabi Muhammad SAW. Mari kita lihat. Istri pertama Nabi Ibrahim adalah Sarah. Dari Sarah ini lahirlah kelak Nabi Isa, Nabi Ishak alaihi salam. Nah, dari Nabi Ishak ini lahirlah Bani Israel, Yahudi Nasrani. Nah, dari Bani Israel inilah lahir para nabi dan para rasul. Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, semuanya itu berasal dari Bani Israel, keturunan Nabi Ishak alaihi salam. Nah, kemudian dari istri yang kedua, dari Siti Hajar, lahirlah putranya nanti bernama Ismail. Nah, dari Ismail ini lahirlah Bani Hashim yang hidup di Makkah ketika itu. Nah, dari Bani Hashim inilah lahir Nabi Muhammad SAW. Jadi kata mereka, Nabi Muhammad lahir dari Bani Hashim. Bani Hashim ini lahir dari Ismail. Ismail itu anaknya Hajar. Hajar itu adalah budak hitam dari Afrika. Itu adalah kebohongan. Itu kebohongan. Nah, jadi oleh karena itu kita tidak boleh percaya atas cerita itu. Lalu yang sebenarnya bagaimana? Mari kita lihat. Hajar adalah seorang putri Raja Mesir. Jadi dia orang baik, dia cantik, orang terhormat, dia putri Raja Mesir.
Nah, kemudian terjadi pemberontakan di Mesir itu yang dilakukan oleh kelompok yang bernama Ain Asyams. Mereka berontak terhadap Raja Mesir. Kemudian kalahlah Raja Mesir itu, menang Ain Asyams ini. Lalu anggota keluarga Raja Mesir tersebut dijadikan tawanan dan diperbudak, termasuklah Putri Hajar ini. Nah, jadi diperbudak oleh pemberontak ini. Biasa zaman dulu begitu. Kalau raja kalah perang, maka keluarganya itu kalau tidak mati melarikan diri daripada dijadikan budak. Nah, lalu Hajar dihadiahkanlah kepada Sarah, dan kemudian atas saran dari Sarah menikahlah Hajar dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu Hajar pun melahirkan seorang anak yang diberi nama Ismail. Sarah pun tidak tahan melihatnya dan meminta kepada Ibrahim agar dia membawanya pergi. Bawalah bang pergi, jangan ada di depan mataku itu. Karena aku selama ini tidak mampu memberikan anak kepada engkau. Nah, kemudian Hajar dan Ismail itu yang masih kecil, yang masih bayi itu dibawahlah oleh Nabi Ibrahim ke suatu tempat namanya Bakkah. Dulu namanya Bakkah, sekarang berubah menjadi Makkah. Lembah dia, gersang. Maka mereka pun tinggal di sana untuk beberapa waktu lamanya. Nah, lalu Nabi Ibrahim pun meninggalkan Hajar dan Ismail di tempat yang gersang itu. Hajar berkata kepada Ibrahim ketika Nabi Ibrahim jalan ingin pergi. Kata Siti Hajar, apakah engkau sungguh betul-betul akan meninggalkan kami di tempat yang gersang ini? Beberapa kali pertanyaan itu disampaikan. Namun Ibrahim tetap berjalan, dia ingin pergi meninggalkan Siti Hajar dan Ismail. Sampailah pada pertanyaan, kata Hajar, apakah itu perintah Allah, wahai suamiku? Maka Nabi Ibrahim pun menghentikan langkahnya. Terkejut dia, terperanjat dia dengan pertanyaan itu. Disebutkan dalam riwayat bahwa batu-batu, pasir, angin, para malaikat juga tertegun mendengar pertanyaan Siti Hajar itu. Apakah itu perintah Allah, wahai suamiku? Maka Nabi Ibrahim pun menghentikan langkahnya lalu menjawab, ya, benar, itu adalah perintah Allah. Nah, atas jawaban Nabi Ibrahim tersebut, Hajar pun tersenyum dia. Tersenyum, senang dia. Dan menerima dengan ikhlas. Kenapa? Karena Hajar yakin pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang mentaatin perintahnya. Itulah keyakinan Hajar. Luar biasa. Dan ini harus kita contohin. Kalau memang itu perintah Allah, kerjakan. Kalau memang itu larangan Allah, tinggalkan. Pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan. Tetap dalam perlindungan Allah. Itu maknanya. Nah, kemudian setelah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, dugaan Hajar benar akan mengalami keadaan susah. Ya, perih, pahit, benar-benar terjadi kepada mereka berdua. Nah, lalu Nabi Ismail diletakkanlah di tanah itu, di pasir itu, dibikinlah tempat berteduh. Menangislah dia. Karena dia lapar, dia haus. Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Habis perbekalan. Nah, bisa dibayangkan coba. Terutama untuk ibu-ibu ini. Bagaimana kepanikan dan kebingungan Hajar saat itu. Ia sendirian. Tidak ada orang lain untuk dimintai tolong. Kondisi sekelilingnya gersang. Tidak ada satupun tanaman untuk dimakan. Tidak ada setetes air pun untuk diminum. Ya Allah, ya Rabb.
ia hanya bisa berlari ke sana kemari. Lalu dia naik ke bukit Sofa, ya, melihat apa ada orang yang bisa dimintai tolong. Lalu ia turun dan naik ke bukit Marwah dengan perasaan kalut, bingung dan semacamnya, demi mencari pertolongan kepada seseorang untuk mendapatkan air. 7 kali itu dia lakukan. Maka disyariatkanlah kepada kita, disebut dengan sa'i. Sa'i artinya berusaha mencari air yang dilakukan oleh Siti Hajar. Nah, hingga akhirnya Hajar pun kembali menemui Ismail kecil yang dibaringkan tadi. Nah, yang terus-menerus menghentakkan tumit kakinya sambil menangis. Ya, sambil menangis, tumitnya itu dihentak-hentakkan ke bumi. Dari bekas hentakan kaki Nabi Ismail kecil itulah keluarlah air ajaib. Kata Hajar, "Zammi, zammi, kumpulah, kumpulah." Dibuatlah pasir sama batu-batu, terkumpullah, maka menjadilah air Zam-Zam, air yang terkumpul. Nah, disebutkan dalam hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laulam taghzif minal ma' lakanat Zamzamu 'ainam ma'ina." Nabi bersabda, seandainya Hajar tidak menciduk airnya, niscaya air itu seperti mata air biasa yang mengalir di muka bumi menjadi sungai biasa. Nah, makanya dibuatlah pasir oleh Hajar sama batu-batu, lalu dia ciduk. Kalau tidak dibuat seperti itu, maka dia akan mengalir menjadi sungai biasa, tidak ajaib dan tidak ada barokah. Tapi ini ada barokah. Nah, ketika dia mau buru-buru meminumnya, malaikat Jibril pun datang. "Jangan tergesa-gesa wahai Hajar. Sebutlah nama Tuhanmu. Niatkanlah apa yang kau inginkan." Makanya kata Nabi, air Zam-Zam itu tergantung orang apa niatnya. Punya penyakit darah tinggi, punya penyakit asam urat, minum air Zam-Zam dengan baca basmalah. Yakin, ya Allah, sembuhkanlah dengan keberkahan dan keajaiban air Zam-Zam yang telah Engkau ciptakan ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, kemudian banyaklah orang singgah. Lihat ke bawah ada orang. "Ibu siapa?" "Oh, saya Siti Hajar." Ini putra saya." "Itu sebelah ibu apa yang ibu tutupi?" "Oh, itu adalah air yang saya temukan di sini." "Ah, kalau begitu bagaimana? Saya punya makanan." Kita tukaran. Nah, akhirnya tukaranlah. Dan bahkan di antara mereka yang singgah itu ada yang membuat rumah, beberapa rumah. Menjadilah tempat itu menjadi dusun kecil di Bakkah itu. Nah, setelah 12 tahun kemudian Nabi Ibrahim pun kembali ke tempat tersebut. Tetapi sudah heran Nabi Ibrahim, kenapa jadi banyak rumah ini? Ditanyalah seseorang, "Benarkah ini namanya Bakkah?" "Benar." "Siapa kepala sukunya di sini?" "Oh, Ibu Hajar." "Ibu Hajar?" "Iya." "Di mana sekarang dia?" "Ada di perbukitan sana, sedang mengembalakan kambing." Ya, bersama siapa? Bersama putranya Ismail. Wah, berarti sudah besar ini putraku. Dikejarlah ke sana. Maka mereka bertemulah di suatu tempat. Nah, tempat pertemuan itu dikatakan Jabal Rahmah, bukit kasih sayang. Nah, tetapi sebagian jamaah haji, khususnya dari Indonesia, ya, banyak yang berbuat syirik di sana. Ditulis nama dia dan nama pasangannya atau calonnya, ditulis di kertas lalu diselipkan di batu-batu. Itu adalah perbuatan syirik. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, akhirnya diajak menginaplah, ya, pulang ke rumah Siti Hajar. Itu terjadi pada tanggal 6 bulan Dzulhijjah. Nama-nama bulan sebelum Islam datang sudah seperti itu. Nama-nama bulan sudah seperti itu. Nah, tapi di zaman Nabi dulu namanya Safar awal, Safar sani, Zumadil awal, Rabiul awal, Rabiul sani, dan seterusnya. Ketika Nabi datang, Allah perintahkan Safar awal ganti dengan Al-Muharram. Jadi nama-nama bulan sudah seperti itu. Nah, sampailah akhirnya menginap malam 7. Ketika menginap, Nabi Ibrahim bermimpi. Dalam mimpinya itu
dia diperintahkan untuk menyembelih putranya yang baru dia ketemu itu, yaitu Ismail. Nah, tanggal 7 pagi dia bangun. Dia merenung, dia tidak cerita kepada siapapun. Akhirnya dia minta izin, dia pergi ke Mina. Minta petunjuk kepada Allah. Apakah ini perintah Allah atau bisikan setan? Tidak dapat jawaban. Pulang dia ke rumah. Menginap lagi malam ke-8. Pagi-paginya dia berangkat lagi ke Musdalifah. Minta petunjuk. Tidak ketemu juga. Menginap lagi malam 9. Nah, tanggal 9-nya dia pergi lebih jauh lagi. Tergelincir matahari, dia merenung di sana minta petunjuk kepada Allah. Menjelang datangnya maghrib, baru dia sadar. Ini pasti perintah Allah. Nah, sadarnya itulah namanya Arafah. Tempatnya itu namanya Padang Arafah. Dan orang yang puasa pada hari itu, itulah dia puasa Arafah. Nah, jadi setelah itu barulah Nabi Ibrahim pulang ke rumah malam 10. Ketika malam 10 itulah Nabi Ibrahim baru bercerita kepada Ismail saja. Tidak kepada Hajar, kepada Ismail saja mereka berdua cerita. Nah, ini diabadikan dalam surah As-Saffat ayat 102. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur madza tara. Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, kurang lebih umur 12 tahun, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar." Nah, luar biasa ini. Luar biasa sekali. Ya, bisa kita ambil hikmah pertama, pembagian tugas mendidik anak. Anak sejak lahir sampai umur 12 tahun, yang lebih berperan mendidiknya adalah ibunya. Makanya Nabi Ismail ketika ditawarkan untuk disembelih, dia siap. Coba kalau anak kita sekarang, kita tawarkan seperti itu, kita dibaliki. Bapak aja yang sudah lebih tua yang dipotong daripada saya. Tapi Ismail tidak. Kalau itu perintah Allah, kerjakanlah wahai ayah. Jangan khawatirkan aku. Itulah yang ditanamkan oleh Siti Hajar kepada anaknya. Nak, kalau ada perintah Allah, kerjakannya nak. Jangan tawar-tawar nak. Kalau betul-betul itu perintah Allah. Kalau itu larangan Allah, tinggalkannya nak. Itu yang ditanamkan oleh Siti Hajar kepada Ismail. Makanya ketika ditawari oleh Ibrahim, dia siap. Karena akidahnya sudah tertanam di dalam jiwanya. Nah, itu yang pertama. Ketika anak itu berumur 12 tahun ke atas, maka yang lebih berperan mendidik adalah ayahnya. Dengan metode dialog. Ya, misalnya kita punya anak sudah dewasa, kita ajaklah mampir ke warung-warung kopi. Kan sekarang banyak macam-macam warung kopi. Ya, tempat kita bertemu, kita ngobrol. Tanya. Bicara 4 mata dari hati ke hati. Antara ayah dengan anaknya. Nah, inilah pembagian tugas. Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, kemudian kalau begitu nak, besok kita berangkat ya. Berangkat pagi-pagi ya. Nabi Ibrahim serta Nabi Ismail berangkat dengan membawa berbagai macam peralatan, di antaranya pedang, bawa tali, bawa kain hitam untuk menutup mata. Mereka berangkat menuju Mina. Nah, pagi-pagi itu tanggal 10. Kemudian setan datang ke rumah menggoda Hajar sambil mengatakan, wahai Hajar, kamu tahu nggak itu Ismail mau diapai? Oh, mereka berdua mau mengembala kambing. Tidak, Ismail mau disembelih oleh ayahnya sendiri. Ah, kamu setan, kata Hajar.
Lalu diambil batu, dilemparlah. Maka jadilah dia jumratul ula. Tidak mempan Siti Hajar digoda. Maka setan datang menggoda Ismail. Ya. Ayahmu sudah tidak waras. Ayahmu sudah tidak benar cara berpikirnya. Ayahmu sudah tidak sehat. Masa kamu mau dibunuh? Masa kamu mau disembelih? Kata setan, dasar kamu setan, dilempar. Menjadilah jumratul wusta. Nah kemudian setan datang menggoda Ibrahim. Ibrahim, itu bukan perintah Allah, itu bisikan Hawa dalam dirimu. Itu adalah bisikan setan. Masakan anak yang baru ketemu sudah disuruh dipotong? Gak mungkin, gak masuk akal. Banyaklah godaan dari setan itu. Kata Ibrahim, dasarlah memang kamu setan. Ambil batu, dilempar. Menjadilah jumroh Aqobah. Nah, inilah ketika kita melaksanakan ibadah haji. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah haji, kan sudah melontar jumroh itu. Ya, sudah melakukan jumroh atau pelontaran. Itu adalah simbol. Begitu kita melempar jumroh, apa dalam diri kita katakan? Mulai sekarang, aku putus hubungan dengan setan. Itu maknanya. Artinya apa? Setelah pulang kita dari haji, maka kita harus betul-betul menjauhi perbuatan setan. Namun banyak orang yang sudah pulang haji, bahkan dia berteman sama setan dan kadang-kadang menjadi setan juga dia. Nah, di antaranya minum pakai tangan kiri, makan sambil berdiri, itu adalah setan. Saya kalau melihat orang minum tangan kiri itu siap-siap saya akan baca ta'awudz. Saya baca a'udzubillahi minasyaiton. Saya tunjuk dia. Kenapa Ustaz? Ya, Anda itu perbuatan setan. Nah, inilah dia sejarahnya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sesampainya di lokasi di Mina, mereka betul-betul siap untuk melaksanakan eksekusi. Dan ini diabadikan oleh Allah dalam surah As-Saffat. Ayat 103 sampai ayat 108. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bi dzibhin azim wa tarakna alaihi fil akhirin. Tatkala keduanya telah benar-benar pasrah dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Maka kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Nah, jadi seperti itu dia. Tangan terikat, kaki terikat, terbaring di atas batu. Nah, kemudian pedang sudah diletakkan di pelipis, akan dipindahkan ke leher. Maka ada suara, hai Ibrahim, stop, jangan teruskan. Engkau sudah membenarkan mimpi itu. Nah, maka diganti. Ini adalah ujian yang nyata. Maka ganti dengan hewan yang engkau ternak itu. Jadi bukan golok atau pedang itu ditaruh di leher, lalu digorok sim salabim, abra gadarabra, berubah jadi kambing. Bukan begitu, bukan. Sejarahnya bukan begitu. Ini sejarah yang benar dalam Al-Quran. Jadi ada suara, yaitu suara malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril ini selalu datang kepada Nabi dan Rasul. Nah, itulah dia sejarahnya. Diuji dengan seperti itu. Ya, alhamdulillah Nabi Ibrahim lulus ujian. Nabi Ismail juga lulus ujian. Siti Hajar lulus ujian. Siti Sarah lulus ujian. Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, mengapa Ibrahim mendapat perintah untuk menyembelih putranya sendiri? Wah, itu kalau orang kayak kita nggak nyanggup. Nah, ini adalah perjalanan ruhani. Beda ruhani kita dengan para wali, dengan para nabi dan rasul, beda. Semakin tinggi derajat
kekolbuan mereka, kejiwaan mereka, semakin tinggi ujian. Keimanan itu, ketakwaan itu semakin tinggi ujiannya. Nah, itu mengapa Nabi Ibrahim diuji seperti itu. Nah, sebelum diberi anak, setiap tahunnya Ibrahim dan Siti Sarah senantiasa menyembelih hewan yang cukup banyak. Lalu dagingnya dibagi-bagikan kepada masyarakat, karena mereka peternak. Banyak ternakan mereka. Dibagi-bagikan kepada masyarakat setiap tahun. Nah, masyarakat memuji Ibrahim dan keluarganya. Ya, luar biasa Bapak Ibrahim, luar biasa Ibu Sarah, luar biasa Ibu Hajar. Ya, berkorban mereka. Mereka bagi-bagikan daging kepada kita semua. Nah, pujian-pujian dari masyarakat itu sampailah ke telinga Nabi Ibrahim. Lalu ia pun berucap dalam hatinya, jangankan hewan aku sembelih, seandainya aku diberi anak dan anak itu diperintahkan untuk disembelih, maka pasti akan kusembelih. Itulah nazar dalam hatinya. Nah, makanya ini nazar ini sesuatu, kalau kita sudah bertekad, itu sesuatu yang jadi wajib, dia harus kita tunaikan. Nah, misalnya ini proyek, ya misalnya 30 miliar dan seterusnya. Kalau ini laku, wah, saya akan menghadiahkan sebuah mobil misalnya untuk Ustadz Arifin Purba misalnya. Nah, itu tunaikan, nazar dia. Nah, ini hamba-hamba Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian di sisi yang lain, Allah menganugerahkan putra kepada Sarah, yaitu Ishak. Allah berfirman, wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyam minas shalihin. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi termasuk orang yang soleh. Nah, jadi setelah Siti Hajar, Ismail dan Nabi Ibrahim meninggalkan Mesir, tinggallah Sarah sendiri di Mesir. Tinggal sendiri sana dia. Bertahun-tahun lamanya. Nah, kemudian datang malaikat Jibril menemui Sarah. Wahai Sarah, nanti kamu akan punya anak, namanya Ishak, jadi nabi. Maka Sarah pun berkata, bagaimana mungkin aku bisa punya anak? Aku sudah tua seperti ini, sudah nenek-nenek, umur 70 tahun lebih. Kata malaikat Jibril, Allah Maha Kuasa. Maka hamil dia. Jadi lebih tua Ismail daripada Ishak. Nah, begitulah malaikat Jibril pernah datang kepada Siti Maryam. Siti Maryam, nanti kamu akan punya anak namanya Isa, jadi nabi. Bagaimana mungkin aku punya anak? Aku tidak pernah disentuh oleh manusia. Nah, itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, lalu terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disyariatkanlah ibadah kurban. Nah, ini yang harus kita contoh dari keluarga Nabi Ibrahim. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang ada kelapangan rezeki tapi dia tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat dia tempat sholat kami. Pergi sana, itu orang pelit, kata Nabi. Ngaku umatku tapi tidak berkorban, padahal mampu dia. Ayo mari kita berhitung coba. 1 ekor kambing ada yang harga 3 juta rupiah. Ada, sudah memenuhi syarat dia. Nah, 3 juta rupiah dibagi 365 hari setahun itu, maka 1 hari menabung 8.300. Apa ya tidak mampu? Coba kita bandingkan. 1 bungkus rokok 12.000 lah kita ambil per hari. 12.000 kali 365 hari, maka totalnya 4.380.000. Sanggup dia beli rokok. Mampu dia menyicil motor yang bagus. Bisa dia beli handphone yang mahal. Tapi kurban tidak pernah. Nah, coba kita renungkan. Padahal pahala kurban itu setara dengan haji afdol. Faqama rajulun akhar faqala ayyul haji afdol ya Rasulullah.
al-ajju wasajju. Berkatalah salah seorang sahabat kepada Nabi, haji afdal itu apa ya Rasulullah? Kata Nabi, al-ajju, orang yang mengeraskan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, dengan keras waktu menunaikan ibadah haji. Tapi kalau perempuan agak rendah sedikit. Itulah yang pertama, haji afdal. Yang kedua, wasajju, yaitu orang yang mengalirkan darah kurban. Ya, mengalirkan darah kurban, orang yang berkurban atau panitia kurban, tapi jujur tidak mengambil yang bukan haknya. Capek dia, bau dia badannya, tapi dia ikhlas, maka dia mendapatkan pahala haji afdal. Sekarang kan pergi haji sulit, walaupun banyak uang. Yang namanya haji furoda banyak yang gagal. Tapi kalau kita berkurban, maka kata Nabi akan mendapatkan pahala haji afdal. Sekali lagi, sayang kalau nggak pernah kurban seumur umur, sayang. Nah, oleh karena itu, semua dari ibadah kurban itu bernilai pahala dan dapat membersihkan jiwa kita dan jiwa keluarga kita. Disebutkan dalam hadis, wa innahu la ya'ti yaumal qiyamati, dan sesungguhnya niscaya akan datang nanti pada hari kiamat, ya, sebagai pahala dia menghadap Allah, bikuruniha, tanduk-tanduknya sebagai pahala, wa azlafiha, kuku-kukunya jadi pahala, wa ash'ariha, bulu-bulunya pun jadi pahala, semua jadi pahala. Wa innad dama la yaqa'u minallahi azza wa jal bimakanin qabla ayyaqa'a 'alal ard. Dan sesungguhnya darah itu sudah Allah terima di sisi Allah sebelum darah itu menetes ke tanah, ke bumi. Begitu disembelih, sebelum jatuh darahnya sudah sampai kepada Allah sebagai pahala. Makanya sayang kalau nggak kurban seumur umur. Sayang sekali. Makanya kata Nabi, fatibu biha nafsan, perbaguslah jiwa kalian dengan kurban. Disunahkan kita hadir ke tempat pemotongan. Syukur-syukur bisa motong sendiri. Ketika hewan kita itu dipotong, disembelih, maka kita berdoa dalam hati kita, ya Allah, dengan terpotongnya hewan kurban kami itu, maka bersihkanlah jiwaku, jiwa keluargaku dari sifat-sifat kebinatangan. Karena dalam jiwa kita ada sifat binatang. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 179, ulaika kal an'am balhum adal. Mereka itu tak obahnya seperti binatang ternak, bahkan bisa lebih sesat dari binatang ternak. Nah, oleh karena itu ketika disembelih hewan kurban kita, minta kepada Allah agar jiwa kita, jiwa keluarga kita itu bersih dari segala macam sifat kebinatangan. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nah, bahkan Nabi memberikan keringanan. Seekor kambing itu cukup untuk satu keluarga. Karena kalau akikah itu satu orang per orang dia. Satu orang laki-laki 2 ekor kambing. Satu anak perempuan 1 ekor kambing atas nama pribadi. Yang kedua, dam juga begitu atas nama pribadi ketika melaksanakan atau melakukan larangan-larangan ihram. Dia langgar salah satunya, maka bayar dam atas nama pribadi. Tapi kalau kurban, ini atas nama satu keluarga. Disebutkan dalam hadis, kana rajulu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah seorang di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yudahi, dia berkurban, bisyati, seekor kambing, anhu, untuknya, wa an ahli baitihi, dan untuk satu keluarganya. Jadi seekor kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya. Nah, begitulah. Ya, dalam syariat Islam. Ustadz, kalau saya sendiri, saya kerja, boleh nggak Ustadz? Anak udah kerja, tapi masih satu rumah sama orang tuanya. Beli kambing, atau bilang sama orang tua, aku belikan 1 kambing. Jadi atas nama keluarga, jangan mencar dia. Kalau dia masih satu dapur. Kalau dia sudah menikah, dapur masing-masing, itu keluarga masing-masing. Intinya apa? Setiap tahun kita ada rezeki minimum 1 ekor kambing. Boleh Ustadz, suami istri anak 2, kan berempat itu, beli 1 sapi untuk satu keluarga, boleh, tergantung kemampuan ekonomi keluarga pada tahun itu. Tapi minimum 1 ekor kambing, tidak boleh ditukar menjadi soang atau yang lainnya, tidak. Karena sunnahnya itu adalah
binatang-binatang atau hewan yang sudah ditetapkan, yaitu kambing atau domba, sapi atau kerbau, dan unta. Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa kesimpulan yang bisa kita simpulkan? Pertama, setiap ujian adalah untuk membuktikan keimanan. Tuh, jadi ujian itu bukti keimanan. Kalau mau betul-betul kita beri iman atau tidak, itu dari ujian lah kita ketahuannya. Makanya harus kita siap minta kepada Allah, ya Allah, bisalah aku, mudah-mudahan aku bisa tolong hamba ya Allah untuk menghadapi ujian ini supaya hamba lulus ya Allah. Yang kedua, iman itu menjadikan yang jauh menjadi dekat, yang samar menjadi nyata, dan yang berat menjadi ringan. Itulah iman. Kalau dia betul-betul iman, jauh jadi dekat perasaan dia. Yang tadinya samar jadi jelas. Kalau itu halal, halal. Itu haram, haram. Dia tinggalkan kalau yang haram. Nah, yang berat jadi ringan. Apapun berat, beban bagaimanapun, kalau dia iman, ringan dia. Tuh. Nah, kemudian mari kita mengaji untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Salah satu cara meningkatkan kualitas keimanan kita adalah ngaji. Bisa offline langsung tatap muka, bisa juga lewat media seperti ini. Ngaji, ngasah jiwa. Bukan ngasah biji, ngasah jiwa. Itu ngaji namanya. Nah, kemudian karenanya hanya orang-orang yang beriman yang tidak rugi. Kalau hidup tidak punya iman, pasti rugi. Makanya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu kebanyakan dalam keadaan rugi. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, inilah yang harus kita contoh dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, walillahil hamd, wallahu a'lam bishawab. Demikianlah materi khutbah Idul Adha 1443 Hijriah 2022 Masehi. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mari sama-sama kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Ayo. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.